Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, ya. Kalau misalnya Ibu Sehat bertanya walafiat. kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Ya, Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk Zulkarnain, Ibu mohon dipimpin temannya untuk membaca doa belajar, kemudian disambung dengan membaca surah pendek, surah Al-Kautsar. Silahkan Zulkarnain. Ke WC, Bu. Zulnya ke WC, baik. Lutfi, bisa gantikan Zulkarnain memimpin temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabban wa bil mu'minina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Lutfi sudah memimpin temannya untuk berdoa. Ada yang tidak hadir? Betul, Bu, belum kembali dari WC. Bu, Zulkarnain tadi Bu nggak balik kembali. Bu, Zul bolos. Ada yang sakit atau atau izin hari ini? ada, Bu. Ada Bu. Madi Bu. Siapa? Oh, Ahmadi. Ahmadi Ahmadi sakit cacar, Ibu. Ya? Oh, sakit cacar ya? Iya, nanti setelah ini ya, pulang sekolah, kita sama-sama menjenguk Ahmadi. Semoga Ahmadi segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini terkait dengan materi sholat dan zikir, minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat 4 Asmaul Husna yang kita pelajari minggu lalu? Masih Ada yang ingat? Ada 4? Ya, layak? Ibu. ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Herman, coba disebutkan apa Asmaul Al-Alim. Husna yang kita pelajari minggu lalu. Ya. Al-Alim, Al-Khabir, Iya. Al-Basir. Satu lagi lupa saya, Bu. As-Sami. Iya, pinter. Terima kasih masih diingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, untuk hari ini itu tujuan kita belajar tentang materi sholat dan zikir agar kalian diharapkan mampu memahami apa sih sholat itu, apa sih zikir itu, dan bagaimana hubungannya sholat dan zikir itu dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti setelah belajar materi sholat dan zikir, kalian mampu menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang tahu sholat itu dilaksanakan berapa kali dalam satu hari, satu malam? 5 kali, Bu. Iya, 5 kali. Ada? Waktunya apa saja? Bu. Sholat duhur, Bu. Oh ya, sholatnya sekali aja. Herman, Bu. Herman sholatnya Oh, Herman sholatnya sekali. Herman, kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam satu hari, satu malam. Waktunya yaitu subuh. Kemudian apa lagi?
Ada duhur, Duhur, Zuhur, asar, maghrib, maghrib, dan isya. 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 Nah, selanjutnya Ibu langsung ke materi sholat. Nah, terkait sholat ini tentu sudah tidak asing lagi ya untuk pengetahuan kita tentang sholat dan tentunya sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu definisi sholat itu apa? Mariana? Sholat Sholat artinya Iya, Herman. itu Itu berdoa berdoa. Bu. Berdoa. Iya, sholat itu artinya berdoa. Dalam istilah, sholat itu terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salam. Iya. Selanjutnya, waktu sholat tadi sudah disebutkan ya. Ada apa tadi? Waktu sholat itu ada 5. Ada subuh, Subuh, Zuhur, ya, zuhur, Duha, Bu Guru. asar, Maghrib, asar, ini wilayah ini sembarang ini. Maghrib, maghrib, dan isya. isya. Kalau subuh, berapa rakaat? Wati, 3 Bu Wati. Guru. Iya, 3. Untuk zuhur, berapa rakaat? 4 rakaat, Bu. Iya, bagus, Baharudin. Asar? 4. Iya, Wati, bagus, 4 rakaat. Maghrib, 3, ada yang Bu. tahu? Iya, 3, Hermansyah, bagus. Isya? 4 3 rakaat, Bu Bu Guru. Iya, 4 rakaat. Jadi semuanya tentu tahu ya, karena sholat ini kita laksanakan sehari-hari. Kemudian tujuannya apa sih kita melaksanakan sholat? Nah, di sini tujuannya yaitu kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian membersihkan jiwa. Jadi ketika sholat itu, setelah sholat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi bersih. Kemudian menjaga disiplin hidup. Jadi sholat tepat waktu. Jamnya bagus itu, Bu. Putar-putar terus. Iya, itu mengingatkan waktu sholat. Jadi walaupun sesibuk apapun, kalau waktu sholat sudah masuk, boleh ditinggal pekerjaannya sebentar untuk melaksanakan sholat. Baik, ini ada dalil terkait perintah sholat. Ada yang mau bacakan? Herman Ada yang Guru. bersedia? Man, silahkan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iya, terima kasih Herman. Sadaqallahul azim. Iya, untuk Laya, Ibu, mohon bacakan artinya ya. Baik, Bu Guru. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, dari dalil ini dijelaskan bahwa sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oh iya, Ibu lupa, hari ini siapa yang tidak hadir? Ibu lupa absen tadi. Baik, lanjut dengan materi zikir. Nah, zikir ini selalu berkaitan dengan sholat, yang mana biasanya kalau kita sholat tentu diikuti dengan zikir. Zikir. Nah, ada yang tahu zikir itu apa? Baharudin, zikir itu apa? Zikir itu mengingat Allah, Bu Guru. Iya, mengingat Allah.
dalam bahasa, maksudnya pengertian zikir itu menurut bahasa ingat atau menyebut, dan menurut istilah aktivitas mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, hati, dan perbuatan. Nah, zikir itu ada 3 macam bentuknya. Jadi berzikir itu bukan cuma seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi ada beberapa bentuk zikir. Ada yang tahu selain bentuk lisan tadi yang Ibu sebutkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada yang tahu bentuk zikir yang lain? Saya, Bu. Hati, Bu. Iya, Suhaini. Zikir hati, Bu. Oh iya, zikir dalam bentuk hati ya, maksudnya mengingat Allah di dalam hati dan merenungkan kebesarannya. Kemudian ada dalam bentuk apa lagi, Suhaini? Untuk perbuatan, Bu. Ya, jadi zikir dalam perbuatan maksudnya ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu adalah sebagai bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dalil terkait dengan perintah zikir. Laili, bisa Bu. bacakan dalilnya, Laili? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullahu dzikra katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Iya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir dan berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita berzikir, rajin berzikir, misalnya membaca istighfar, Allah akan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian melancarkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait sholat dan zikir? Bu, zikirnya itu apa aja, Bu ya? Ya, zikir itu bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau ada zikir-zikir yang lain. Di sini teman-temannya ada ndak yang biasanya berzikir? Kalau misalnya ke sekolah nih sambil bawa motor, biasanya berzikir atau tidak dalam perjalanan menuju sekolah? Saya cuman baca bismillah aja, Bu. Boleh nggak? Bismillah. Bismillah boleh. Nah, tapi lah ya, kalau bisa agar dalam perjalanan itu tidak sia-sia, diusahakan untuk senantiasa berzikir, misalnya baca istighfar saja, berapa kali, 100 kali atau 1000 kali. Kalau tidak bisa membaca zikir yang lain. Nah, di sini ada, boleh, seperti apa itu, Lutfi? Bagaimana zikirnya? Ibu mau dengar. Sholawatan. Masya Allah, luar biasa ya Lutfi ya. Nah, zikir yang seperti itu justru lebih bagus karena sambil bernyanyi. Jadi kita itu tidak bosan dan tidak terasa ternyata zikir yang kita lakukan sudah banyak jumlahnya. Jadi kalian bisa mencontoh zikir yang dilaksanakan oleh Lutfi ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Si hikmahnya apa saja? Nah, Laili coba dibaca bagian spiritual. Baik, Bu. Mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan ketakwaan, Bu. Iya, jadi sholat dan zikir itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara Semalam ngapain, psikologis Samsul? memberikan ketenangan hati, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan. Tapi apa zikir Iya. bisa menghilangkan ngantuk, Bu?
Zikir bisa menghilangkan ngantuk. Kalau zikirnya tadi seperti dengan Lutfi sambil nyanyi. Oh iya, terima kasih. Subhanallah. Baiklah, karena Samsul ngantuk, kita sama-sama ya zikir seperti yang dilaksanakan Lutfi tadi. Baik, Baik, Lutfi, Bu. silakan Baik, Bu. dipimpin temannya untuk berzikir biar tidak ngantuk. Baik, yuk. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula Wala quwwata illa billahil billahil azim. azim. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Sudah tidak ngantuk, Samsul? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya, selanjutnya hikmah sholat dari segi fisik. Silakan Maya. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Dari segi spiritual, Bentuk kebersamaan, kemudian dari segi disiplin, yaitu sholat dengan tepat waktu. Ini ada tugas kelompok yang Ibu akan berikan. Kemarin Ibu sudah bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Untuk nomor 1, silakan untuk kelompok 1 dikerjakan, kelompok 2, nomor 2, kelompok 3, 4, dan 5 sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada Bu, itu PRK, Bu. hasil ya. PRK. PR tidak dikerjakan ya. Nanti setelah jam istirahat itu ada lagi waktu yang tersambung 1 jam, nanti diselesaikan. Nah, untuk hari ini kita sama-sama menyimpulkan. Ayo sama-sama Bu. terkait materi sholat dan zikir itu memiliki peran yang penting dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan rutin membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat iman. Kemudian, zikir sebagai pengingat yang terus-menerus akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperkuat kesadaran spiritual seseorang. Dengan selalu berada dalam kondisi mengingat Allah, seseorang akan lebih cenderung menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan menjaga perilakunya agar sesuai dengan ajaran agama. Jadi, harapan Ibu setelah belajar terkait sholat dan zikir, kalian bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan penuh khusyuk, agar kalian bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, untuk tugas di rumah itu nanti dikerjakan melalui HP. Di rumahnya tentu punya HP masing-masing ya. Silahkan Saya nanti tidak punya HP, Bu. bisa pinjam HP orang tua ya. Kalau misalnya tidak ada HP orang tua, boleh pinjam HP tetangga Ini dulu nanti di sebentar rumah saja. kerjakan Ini sama saya waktunya ya, ini ya. paling 10 menit ya. Tugasnya silakan di link kuisisnya nanti bisa dikunjungi. Nanti Ibu share juga di grup wali kelas untuk tugas rumahnya, link kuisis maupun itu barcode-nya. Nah, untuk mengakhiri sekian pelajaran kita pada hari ini, Ibu sampaikan untuk minggu depan itu materinya masih terkait dengan sholat dan zikir, namun minggu depan kita membuat sebuah proyek yang berupa peta konsep terkait sholat dan zikir dan hubungannya dengan perbuatan keji dan mungkar. Jadi Ibu mohon untuk minggu depan masing-masing membawa HP. Tapi HP-nya kalau sampai di sekolah mohon dikumpul dulu di wali kelas, nanti setelah jam pelajaran agama baru boleh diambil. Ya, Bu. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.